Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini bunda-bundaku semua yang dirahmati Allah dan disayangi Allah? Semoga hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Hari ini kita masih diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk meneruskan kajian kita. Ini adalah hari kedua pada puasa hari keempat. Kita akan membicarakan tentang kisah orang-orang hebat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, sebelum kita mulai kajian, kita berdoa dulu kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita pemahaman sehingga bisa memahami apa yang akan kita sampaikan pada hari ini. Baik bunda-bunda semua, yang hari ini kita akan berbicara kembali tentang Nabi Ibrahim. Kemarin kita sudah berbicara tentang tangisan Nabi Adam. Hari ini kita akan berbicara tentang Nabi Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api. Imam Abu Al-Hasan Ali bin Asakir Al-Muqri mengabarkan kepada kami, Al-Amin Abu Talib Al-Yusufi mengabarkan kepada kami, Abu Ali bin Al-Mazhab At-Tamimi mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Malik Al-Qoti mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, Saiban menceritakan kepada kami, Abu Hilal menceritakan kepada kami, Bakar menceritakan kepada kami, dia berkata, nah ini panjang, ini ada hadisnya ya bun. Nah yang artinya ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, mayoritas makhluk meminta pertolongan kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhanku, kekasihmu dilemparkan ke dalam api, izinkanlah kami untuk memadamkannya. Allah berfirman, dia adalah kekasihku, dan saat ini di muka bumi tidak ada kekasihku selain dia. Akulah Tuhannya, dan dia tidak memiliki Tuhan selain aku. Jika dia minta tolong lewat kalian, tolonglah dia. Tapi bila tidak, maka biarkan dia. Lalu malaikat hujan datang dan berkata, wahai Tuhan, kekasihmu akan dilemparkan ke dalam api, izinkanlah aku memadamkannya dengan hujan. Maka Allah berfirman, dia adalah kekasihku, dan saat ini di muka bumi tidak ada kekasihku selain dia. Akulah Tuhannya, dan dia tidak memiliki Tuhan selain aku. Jika dia minta tolong kepadamu, tolonglah dia. Tapi bila dia tidak, maka biarkanlah dia. Bakar lebih lanjut berkata, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang Abu Hilal lupa redaksinya. Ini doa yang dibacakan ini disebutkan di dalam kitab Ilyah Al-Khawliyah yang sanadnya disampaikan oleh Abu Hurairah. Doanya itu kira-kira bunyinya seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Esa di langit, sedang aku satu-satunya yang menyembahmu di bumi. Bakar lebih lanjut berkata, maka Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nah ini ada di dalam surat Al-Anbiya, Al-Quran ya, Al-Anbiya ayat ke-21 ayat 69. Bakar lebih lanjut berkata, pada hari itu api menjadi dingin untuk semua penduduk bumi, baik di timur maupun di barat. Pada hari itu betis binatang yang dipanggang tidak matang sama sekali.
Masya Allah, luar biasa ya pada hari itu. Kemudian di dalam hadis lain juga diceritakan adanya tangisan para makhluk atas dibakarnya Nabi Ibrahim dan kedatangan Jibril kepadanya. Hadis ini diceritakan oleh Abu Al-Fat Muhammad bin Abdul Baki mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Al-Hafiz Al-Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin As-Sindi menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Alawiyah menceritakan kepada kami, Ismail bin Isa menceritakan kepada kami, Ishaq bin Bishr menceritakan kepada kami, dia berkata, Muqatil dan Sa'id menceritakan kepada kami. Ketika, yang artinya ya, ini hadisnya ya, lamma ji'a bi Ibrahim alaihi salam fakhala'u dan seterusnya, yang artinya ketika Nabi Ibrahim dibawa untuk dibakar, mereka orang-orang kafir melepaskan pakaiannya dan mengikatnya dengan tali lalu meletakkannya di manjanik. Nah, saat kondisinya demikian, langit dan bumi menangis. Begitu pula gunung-gunung, matahari, bulan, aras, kursi, awan, angin, dan para malaikat. Semuanya berkata, wahai Tuhan kami, hamba-Mu akan dibakar. Izinkanlah kami untuk menolongnya. Begitu pula api, dia menangis seraya mengatakan, wahai Tuhanku, Engkau telah menciptakan aku untuk anak cucu Adam, tapi hamba-Mu akan dibakar olehku. Maka Allah mewahyukan kepada mereka, sesungguhnya hambaku hanya menyembahku. Dia disakiti karena membelaku. Jika dia berdoa kepadaku, maka aku akan menolongnya. Bila dia minta tolong kepada kalian, tolonglah dia. Ketika Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api, malaikat Jibril mendatanginya dan menghalangi antara manjanik dan api seraya berkata, Assalamu alaika wahai Ibrahim, aku adalah Jibril. Apakah engkau perlu bantuanku? Ibrahim menjawab, aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh kepada Tuhanku. Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Bunda-bunda semua, kita lihat kisah Nabi Ibrahim ini luar biasa ya bunda. Sudah mau dibakar, sudah semua makhluk minta tolong kepadanya, ingin menolongnya, tapi apa yang dia jawab? Aku hanya butuh pertolongan Tuhanku saja. Nah, ini bisa dilihat di dalam kitab Hilyah Al-Auliya jilid 1 halaman 20. Nah, di sini pada saat itu ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, malaikat Israfil datang lalu menelan api dengan kain bedongnya. Lalu Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Seandainya tidak ada kalimat salaman, maka api tersebut akan terus dingin. Nah, jadi ini di dalam hadis ini diceritakan malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Beliau ingin menolong, tapi Nabi Ibrahim mengatakan bahwa aku hanya butuh pertolongan kepada Tuhanku. Nah, saat itu maka datanglah malaikat Israfil, datang lalu menelan api dengan kain bedongnya. Nah, lalu Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nah, apa yang bisa kita ambil intisari daripada cerita ini? Kita melihat bahwa Nabi Ibrahim benar-benar sangat kuat ketergantungannya hanya kepada Allah. Betul-betul dia tidak mau ditolong oleh siapapun. Di sini kita melihat bahwa Nabi Ibrahim tauhidnya luar biasa. Artinya dia hanya Tuhan di dalam dirinya, hanya Allah lah yang menjadi penolongnya. Tauhid dan keimanannya luar biasa. Nah, di sini kita juga bisa melihat apabila pada saat itu Nabi Ibrahim minta tolong kepada Jibril atau minta tolong kepada makhluk-makhluk yang lain ya, kepada api, kepada minta dipadamkan dan lain sebagainya, maka pada saat itu akan terjadilah syirik ya, yaitu menyekutukan Allah. Tapi Nabi Ibrahim
tidak menunjukkan itu dan dia memantapkan tauhid dan keimanannya hanya menyembah Allah. Nah, penyakit hati atau penyakit hati yang merupakan penyakit hati yang merupakan dosa besar kedua pada hari ini adalah tentang syirik. Kemarin kita sudah berbicara tentang buruk sangka. Nah, syirik dan kesombongan. Nah, syirik dan kesombongan ini menafikan ketaatan kepada Allah semata. Nah, di sini kita melihat bahwa tidak ada sedikit pun syirik di dalam diri Ibrahim. Ya, Nabi besar kita Ibrahim, dan juga dia tidak sombong. Nah, kenapa? Syirik ini adalah merupakan dosa besar, mengingat syirik ini merupakan sebab utama dalam menafikan perkara karena Allah, ya. Karena Allah menciptakan para makhluk dan mengadakan perintah, maka syirik tersebut adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Begitu juga kesombongan. Jadi kalau ada orang yang sombong, maka merupakan juga dosa besar, dan Allah sangat murka dengan kesombongan. Nah, kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk dan menurunkan kitab hanyalah agar ketaatan ditujukan kepadanya semata. Sementara syirik dan kesombongan menafikan hal tersebut. Oleh karena itu, Allah mengharamkan surga kepada pelaku syirik dan orang-orang yang sombong. Bahkan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji zarah pun kesombongan. Nah, kita bisa melihat di sini banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan pengharaman syirik dan penjelasan tentang syirik itu adalah dosa besar yang paling besar atau dosa besar yang paling besar. Kita lihat ayat pertama ada di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 48, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya, ya, innallah, sesungguhnya Allah tidak akan la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa syirik yushraka bih, dan dia wa yaghfiru ma, dan dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan, ya, wa may yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Nah, kita bisa melihat di sini tidak ada tempat bagi siapapun orang yang berusaha untuk berbuat syirik kepada Allah. Ya, tertutup pintunya. Pintu taubatnya tertutup. Dia tidak akan diberi kesempatan ataupun peluang apapun untuk bisa masuk atau menuju kepada surganya Allah. Kecuali apabila dia telah bertobat sebelum dia meninggal atau sebelum dia meninggalkan dunia ini. Nah, kemudian ayat berikutnya ada di dalam surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah, ya, wa may yusyrik billah, ya. Sesungguhnya Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan dia mengampuni dosa selain syirik, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya, dan bagi siapa yang dia kehendakinya. Barang siapa wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah, banyak sekali, ya, orang yang tanpa sengaja dia telah melakukan syirik, ya. Kita berusaha supaya jangan sampai kita melakukan syirik ini.